Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan untuk latihan soal-soal penambangan data ya. Kita mulai dari algoritma. Algoritma dalam klasifikasi yang bisa kita gunakan nih untuk memprediksi nilai kontinu berdasarkan data pelatihan disebut data apa? Data regresi. Kemudian yang berikutnya, proses mengelompokkan data berdasarkan karakteristik atau fitur yang dimiliki walaupun enggak tanpa supervisi. Tanpa sebelumnya ya. Tanpa pengarahan sebelumnya, tanpa arahan. Disebut unsupervised learning. Berikutnya, salah satu metode nih teman-teman yang bisa kita gunakan untuk ngurangin dimensi data. Tapi struktur datanya tetap. Saya spill sedikit namanya PCA. Nanti tolong dicari PCA kepanjangannya apa. Berikutnya, ada penggunaan data yang hilang atau tidak lengkap dalam analisis data. Nah, itu disebut apa ya? Ini kayaknya pernah juga kita bahas di kelas. Penggunaan data yang hilang atau tidak lengkap di dalam analisis data disebut. Berikutnya, jika data memiliki lebih dari satu variabel tapi saling ketergantungan. Nah, pendekatan itu untuk mengurangi kompleksitas dimensi. Disebut reduksi apa? Reduksi bla bla bla. Ya, reduksi dimensi namanya ya. Berikutnya kita ke nomor berapa ini? 56, teman-teman. Ada penggunaan algoritma yang mencoba meminimalkan kesalahan prediksi dalam suatu model. Disebut apa? Optimisasi model. Kemudian berikutnya di nomor 57, ada metode analisis teman-teman yang bisa kita gunakan untuk cari pattern dalam sebuah data angka ataupun kategori. Disebut metode analisisnya apa? Metode analisis untuk mencari pola dalam data numerik atau kategori. Berikutnya di nomor 58, jika data tidak berdistribusi normal, artinya tidak sama ya, range-nya juga tidak sama teman-teman. Maka metode yang digunakan untuk penyesuaian data apa? Berikutnya, kalau kita mau mengukur kualitas dari suatu model atau algoritma dalam sebuah klasifikasi, nama prosesnya apa ya? Tentu dilakukan evaluasi. Kemudian nomor 60, proses memilih subset fitur yang paling relevan dengan prediksi model. Disebut seleksi fitur. Ini nih. Jika dalam suatu dataset terdapat pola yang terjadi secara berulang. Contohnya apa? Nanti boleh cari di materi terkait dataset ya teman-teman. Pola. Kemudian di nomor 62, kalau kita melakukan analisis data, apa sih yang bisa merepresentasikan secara visual sehingga kita mudah memahami pola-pola terutama kalau datanya besar gitu. Bagusnya pakai apa tuh kalau direpresentasi visual? Bagusnya pakai grafik. Kemudian di nomor 63. Ada namanya proses teman-teman untuk menganalisis hubungan antar fitur dalam suatu dataset. Tapi kita menggunakannya teknik statistik. Namanya analisis apa ya? Analisis bla bla bla. Jadi dia menganalisis hubungan antar fitur, teman-teman. Tapi tetap di dalam suatu dataset. Analisis korelasi, betul. 64. Salah satu teknik statistik salah satu teknik statistik yang digunakan untuk membuat perkiraan tentang hubungan antar variabel dalam regresi. Nah, kalau tadi analisis korelasi, ini analisis apa namanya?
Berikutnya di nomor 65 dalam klasifikasi, model yang bisa kita coba ini untuk meminimalkan kesalahan dalam pencarian parameter terbaik disebut apa ya? Berikutnya kita ke nomor apa ini? 66. Masih di clustering, teman-teman. Salah satu teknik clustering yang didasarkan pada model probabilistik yaitu berikutnya di nomor 67 ada yang namanya analysis outlier. Nah, itu ada data yang berjarak lebih dari batas yang sudah kita tentukan oleh standar deviasi. Nah, disebut sebagai outlier. Berikutnya, dalam analisis data, istilahnya apa itu? Yang menunjukkan perbedaan atau ketidaksesuaian antara data yang teramati dan data yang diperkirakan. Berikutnya, salah satu teknik nih untuk mengklasifikasikan data berdasarkan distribusi statistik yang ada dalam dataset. Disebut apa? Salah satu teknik nih untuk mengklasifikasikan data. Disebut Bayesian. Nomor 70. Teknik yang biasa kita gunakan nih untuk kita mau tahu distribusinya gimana, probabilitasnya gimana dari data yang tidak teramati. Disebut estimasi distribusi. Berikutnya kita ke nomor berapa ini? 71. Algoritma apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan pencarian berbasis perhitungan jarak untuk mencari titik-titik yang paling mirip dalam dataset. Jadi kita cari yang paling mirip ya. Disebut algoritmanya apa? KNN. Nanti jelasin aja ya KNN apa gitu. Panjangannya. Nomor 72. Jika dalam suatu algoritma klasifikasi ada kesalahan dalam pengklasifikasian kelas yang jarang muncul. Kadang salah sih dalam pengklasifikasian kelasnya. Disebut bias. Nomor 73. Proses kita dalam menggabungkan informasi dari beberapa model prediksi disebut proses penggabungannya ya, disebut ensemble learning. Berikutnya nomor 74. Dalam proses klasifikasi, nilai yang mengukur seberapa baik model dalam mengidentifikasi kelas positif disebut mengukur seberapa baik disebut recall RECALL ya. Berikutnya kita ke nomor 75. Jika suatu model klasifikasi lebih menekankan pada identifikasi kelas negatif, maka model ini cenderung memiliki apa yang lebih tinggi? False positive rate atau true positive rate? 76. Dalam analisis cluster, parameter yang penting kalau kita mengukur kualitas cluster itu apa? Koherensi. Nomor 77. Jika dalam klasifikasi ada fitur nih saling berkorelasi tinggi. Nah, fitur-fitur ini bisa menyebabkan apa ya? Multikolinearitas. Berikutnya, teman-teman, salah satu model nih yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah multikolinearitas yang di atas. Tadi kan ada fitur-fitur yang berkorelasi tinggi, sehingga fiturnya menyebabkan multikolinearitas. Nah, terus gimana cara ngatasin masalahnya? Ditambah fiturnya, dikurangi fiturnya, dihilangkan fiturnya, atau diperbaiki fiturnya. Nah, boleh ya ditentukan ya. Nanti dibaca di bukunya. Di nomor 70 berapa sekarang? 79 ya, 79. Baik.
teknik yang kita gunakan nih teman-teman untuk mengoptimalkan fungsi biaya di JST. Fungsi biaya. Apa ya? Back propagasi. Berikutnya, algoritma yang bisa kita gunakan dalam penambangan data untuk menemukan hubungan antara berbagai item atau data di sebuah transaksi disebut analisis keranjang atau disebut market basket analysis ya. Berikutnya kita ke nomor 81. Ini dia. Dalam analisis outlier, pendekatan yang menggunakan histogram untuk menemukan distribusi data dan hal-hal yang berbeda disebut atau anomali disebut analisis distribusi. Kemudian kita lanjut ke nomor 82. Untuk menganalisis data yang bersifat multivariat, kita sering menggunakan apa ya? Apa nama analisisnya? Kita gunakan untuk mengidentifikasi pola antar variabel. PCA. Nanti teman-teman cari sendiri ya, PCA apa ya? Dibaca ya. PCA. Kemudian di nomor 83 ada jenis analisis data teman-teman yang bisa kita pakai untuk memahami hubungan antara variabel independen dengan dependen. Tapi kita pakai model statistik. Nah, apa ya nama analisisnya? Berikutnya kita ke nomor 84 teman-teman. Teknik dalam penambangan data supaya lebih akurat kita pakai apa nih? Supaya nanti kita pakai hasil dari bisa kita gabungin nih hasil-hasil dari berbagai model. Kan awalnya ada data bias, ada data outlier, terus kita pakai teknik ini supaya modelnya lebih akurat. Nama modelnya atau nama tekniknya apa? Berikutnya kita ke nomor 85. Di sini untuk memperbaiki masalah overfitting dalam model, teknik yang biasa kita gunakan teknik apa ya? Regularisasi. Maksudnya tuh namanya penyesuaian gitu, menyesuaikan supaya tidak ada yang kelebihan, tidak ada yang kekurangan gitu. Tidak lebih, tidak kurang ya. Jadi kita pakai regularisasi. Berikutnya di 86, kalau datanya besar teman-teman, ada analisis data yang besar, teknik apa ya yang kira-kira cocok kita gunakan supaya kita bisa bagi data itu jadi bagian-bagian kecil, kemudian lebih mudah kita proses aja gitu secara paralel. Namanya teknik apa ya, pemrosesan apa? Berikutnya kita ke 87. Dalam analisis data, teman-teman, teknik apa yang biasa kita gunakan untuk memastikan bahwa model tidak mengandalkan pada fitur tertentu? Wah, apa ya nama fiturnya? Berikutnya di nomor 88. Ini kita ke permodelan data, teman-teman. Prinsip apa yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa model ini simple, terus mampulah generate data. Prinsipnya parsim ya, parsim. Jadi teman-teman boleh cari deh prinsip apa itu. Nomor 89. Nah ini dia. Proses meningkatkan kemampuan model dengan menambahkan lebih banyak data pelatihan supaya lebih akurat. Disebut disebut peningkatan data atau data augmentation. Berikutnya, nomor 90. Ada algoritma yang memanfaatkan struktur data seperti graph untuk menemukan hubungan antar data. Wah, ini disebut graph mining. Kemudian ada nomor 91 ya. Model yang bisa kita gunakan teman-teman untuk kita prediksi urutan waktu atau urutan data disebut ada prediksi itu forecasting kan. Kalau berdasarkan waktu berarti time. Jadi time series forecasting. Nomor berapa ini? 92 teman-teman.
Ini dalam machine learning teman-teman ada proses kita bagi-bagi dataset jadi dua, ada data training, ada data testing. Disebut apa? Split. Pembagian data atau data splitting. Kemudian ada dalam analisis data, kesalahan prediksi diukur berdasarkan rata-rata perbedaan antara nilai yang diprediksi dengan data yang sesungguhnya. Disebut, ini boleh dicari ya. Jadi kesalahan prediksi yang diukur berdasarkan rata-rata perbedaan antara nilai yang diprediksi sama real score. Kemudian nomor 94. Di dalam proses klasifikasi, teman-teman, model yang memprediksi kelas. Dia prediksi kelas, tapi fungsi kerugiannya harus diminimalisasi antara prediksi sama kelas yang benar. Disebut model apa? Berikutnya, 95, analisis yang bisa kita gunakan, teman-teman, untuk memahami terus mengekstrak informasi dari teks. Nah, menggunakan metode statistik. Wah, ini seolah mudah ini. Berikutnya nomor 96. Teknik dalam data mining, tapi untuk menangani data, yang tidak terstruktur. Data apa ya? Nah, ini apa nama tekniknya, teman-teman? Nah, berikutnya ini nomor 97. Teknik yang digunakan untuk menganalisis pola dalam transaksi antar produk yang sering dibeli bersama. Ini kayak bisa digunakan untuk kegiatan marketing ya kayaknya ya. Sering juga diimplementasikan di swalayan analisis. Apa namanya? Berikutnya di nomor 98 ini metode apa yang kita terapkan di analisis klaster untuk deteksi pola berdasarkan pola kedekatan di ruang vektor. Ya, ini mirip-mirip pertanyaannya ya. Contoh soalnya mirip ya kayak seperti tadi ya. Sama ini. Kalau dia mendeteksi pola berdasarkan pola kedekatan, kemiripan, kesejenisan, itu namanya K-means clustering. Kemudian untuk meningkatkan kualitas data mining, teknik apa yang bisa kita gunakan untuk bisa pilih subset data yang lebih relevan untuk analisis lebih lanjut? Teknik apa? Kalau kita mau pilih seleksi data. Terakhir nih teman-teman, nomor 100 di dalam penambangan data atau data mining. Tren yang mengarah pada otomatisasi analisis tanpa campur tangan manusia disebut otomatisasi pembelajaran mesin atau automation learning. AutoML ya, automation learning. Baik. Nah, demikian kita sudah latihan soal. Jangan lupa dibaca materi-materinya di Willen, kemudian dibaca e-booknya, kemudian belajar lagi. Demikian, semoga bermanfaat semuanya. Sampai ketemu di ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.